Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 Kabupaten Pemalang. Di sini kami akan mempraktekkan modul 2.3 praktek coaching dan supervisi akademik. Guru penggerak bergerak menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempraktekkan proses coaching dan supervisi akademik. Perkenalkan, saya Rifatul Munifah sebagai supervisor. Saya Siti Nurhayati sebagai coach. Saya Iwan Aprian Yusuf sebagai coaching. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu Nung. Waalaikumsalam Bu Rifa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Rifa. Okay. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bu Nung, nggih. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Kemudian untuk proses coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, saya akan bertanya kepada Bu Nung, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Terima kasih. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu presence atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pernyataan yang berbobot. Iya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi mana yang ingin Bu Nung kembangkan secara spesifik yang diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu Nung ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Nung dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Baik Bu Nung, demikian dulu ya. Ini pra-observasi kali ini. Silakan Ibu bisa melakukan coachingnya besok terhadap coachee. Terima kasih Bu Rifa atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang Bu Nung. Bagaimana kabar Pak Iwan hari ini? Sehat, tapi agak ada yang perlu disampaikan Bu Nung. Sepertinya ada sesuatu yang mengganjal ya Pak Iwan ya? Iya, betul. Ya, begitulah kondisinya. Nanti obrolan kali ini kita tujuan Pak Iwan itu apa? Yang pasti saya ingin menemukan beberapa alternatif Bu Nung dari masalah yang saya hadapi, kira-kira solusinya bagaimana gitu. Kemudian saya mampu untuk melihat masalah ini sebetulnya sejauh mana gitu. Begitu Bu Nung. Oke. Pak Iwan kan tadi ada yang mengganjal ya Pak ya? Boleh diceritakan apa sih yang mengganjal di pikiran Pak Iwan itu? Ya, makasih Bu Nung. Jadi begini Bu Nung, saya kan ditunjuk oleh sekolah, diberikan amanah menjadi koordinator pelaksanaan program pengembangan pelatihan Olimpiade Sains Nasional OSN. Hanya yang saya menjadi ganjalan kok lambat laun kok banyak siswa yang tidak tertarik
atau minat siswa itu semakin menurun begitu Gunung. Nah, saya kan juga jadi bingung. Ini artinya target-target ke depan itu akan seperti apa? Karena sudah ada nih yang menyampaikan kalau nanti kemudian kita tidak bisa berprestasi ya sekolah kita berarti otomatis grade-nya ya turun gitu kan. Jadi kan itu menjadi beban saya tersendiri Gunung. Artinya saya dengan cara apa sih untuk bisa meningkatkan itu begitu Gunung. Dan saya masih belum yakin gitu. Permasalahannya itu ya, Pak Iwan ditunjuk sebagai koordinator program Sains Nasional ya. Dan dari tahun ke tahun ternyata menurun. Nggih, betul. Kemudian tingkat penurunannya itu berapa dari skala 1 penurunannya berapa Pak? Cukup signifikan ya Gunung ya. Kalau kemudian saya buat rata-rata ya sekarang sedikit Gunung. Mungkin ya berapa nggih Gunung ya? 50% untuk Gunung. Apakah Pak Iwan pernah melakukan alternatif solusi dari itu, rencana apa gitu? Ya. Jadi begini Gunung, saya kan baru Gunung ini ya. Jadi memang saya berupaya untuk mencari alternatif. Memang sudah ada, namun memang belum saya lakukan. Yang pertama adalah saya mencoba untuk membuat satu program yang menarik. Artinya menarik ini yang mampu mengawali untuk anak mempunyai pilihan alternatif untuk bisa mengikuti program itu begitu Gunung, yaitu dengan diadakannya lomba cerdas cermat khusus mata pelajaran OSN. Ini nanti rencana akan saya laksanakan di bulan November pada saat ulang tahun sekolah. Namun itu pun saya juga belum yakin ya itu. Kemudian yang kedua saya coba untuk membuat satu program yang menarik, tidak di dalam sekolah namun di luar sekolah begitu. Kemudian yang ketiga saya ingin mengajak alumni yang dulu pernah berprestasi di tahun berapa itu saya agak lupa, tapi ada masukan dari guru untuk bisa dihadirkan begitu, untuk bisa memberikan motivasi ke anak-anak sehingga nanti semakin banyak yang ikut seleksi begitu Gunung. Jadi kan pilihannya semakin banyak begitu. Oke, berarti rencananya Pak Iwan itu ada program yang menarik ya. Ada yang mengikuti mengadakan lomba cerdas cermat ya Pak Iwan ya. Yeah, betul. Kemudian ada program di luar. Ya. Kemudian ada kolaborasi atau kerjasama dengan alumni ya. Iya, betul. Oke. Dari rencana ini, rencana mana dulu yang akan Pak Iwan coba laksanakan? Karena ini dalam waktu dekat ini akan ada kegiatan LCC Gunung dan akan ada kegiatan ulang tahun sekolah, mungkin saya yang LCC dulu Gunung akan saya laksanakan ini. Mungkin setelah ini akan coba saya setting untuk tahap persiapannya gitu. Terus setelah program LCC itu terus selanjutnya Pak Iwan melaksanakan aksi yang mana dulu, program di luar atau berkolaborasi dengan alumni? Mungkin dengan alumni Gunung ya, dengan alumni untuk bisa memberikan support motivasi untuk bahasanya Gunung membuka pemahaman, membuka pemikiran anak-anak agar mau untuk itu berperan serta begitu Gunung. Dengan cara bagaimana itu Pak Iwan itu berkolaborasi dengan alumni? Rencana saya nanti akan datangkan alumni, kemudian saya minta untuk sosialisasi, kemudian dulu bagaimana cara belajarnya sehingga tembus sampai ke tingkat nasional, kemudian tips belajarnya bagaimana, kemudian saya sempat terpikirkan biar alumni bercerita juga bahwasanya OSN itu enggak sulit gitu loh, tinggal kemauan belajarnya yang perlu ditingkatkan begitu, dengan cara mungkin yang lebih ekstra begitu. Berarti dijadikan narasumber ya Pak ya? Betul Gunung, betul sekali. Belum nggak terpikirkan ya Gunung ya. Iya. Narasumber maksudnya ya. Narasumber. Oke, dari rencana-rencana aksi itu nanti bentuk tanggung jawab dari Pak Iwan sendiri itu bagaimana? Saya tetap di posisi monitoring, kemudian nanti saya di posisi juga mungkin pada posisi ya selalu membersamai, kemudian nanti mungkin memprogramkan dan mencoba untuk berkolaborasi gitu. Dan tentunya pasti saya akan bergerak di tingkat bawah Gunung
mengajak teman-teman yang lain untuk juga bergerilya mencari bibit-bibit gunung bersama guru mapel-mapel OSN itu. Itu bentuk tanggung jawabnya Pak Iwan ya. Nggih. Berarti ini akan dilaksanakan mulai kapan Pak Iwan tadi? Karena target November ya secepatnya Gunung. Secepatnya. Insya Allah seminggu lagi atau 2 minggu lagi nanti coba saya untuk ini bisa wujudkan draftnya begitu. Tadi ya dari awal sampai percakapan tadi kita bentuk tanggung jawab pada rencana aksi juga. Rencana aksi semoga dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ya, karena saya yakin Pak Iwan itu mampu ya, pandangan dari atasan bahwa Pak Iwan ditunjuk sebagai koordinator program Sains Nasional itu karena Pak Iwan itu mumpuni ya. Semoga Pak Iwan dapat mempertanggungjawabkan tugas dari atasan dengan baik tanpa mengesampingkan tugas utama ya Pak Iwan ya. Insya Allah Gunung ya. Terima Berarti kasih dari supportnya. obrolan ini ada lagi yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup ya Gunung ya. Yang disampaikan Gunung sudah memberikan motivasi ke saya, gambaran ke saya, meyakinkan saya, itu sudah lebih dari cukup Gunung ya, untuk saya membuat semangat. Gitu. Oke. Tetap semangat ya Pak Iwan ya. Sama-sama Gunung. Oke, kita akhiri perbincangan hari ini ya Pak Iwan ya. Selamat siang Pak Iwan. Oke, selamat siang Gunung, terima kasih. Assalamualaikum Bunung. Waalaikumsalam Bu Rifa. Bunung tadi sudah melakukan coaching ya bareng sama Pak Iwan. Ya. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bunung lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bunung inginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke, Bunung. Menurut saya ya sebagai observer ya berlebih tadi proses coaching tadi Bunung sama Pak Iwan sudah berjalan dengan baik ya. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta dan juga Bunung sudah berusaha menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Iwan sehingga Bunung itu bisa menemukan solusi dari permasalahan dari coaching tersebut. Pertanyaan yang terakhir ya Bunung ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan sama Bunung? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Nah, itu semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bunung ya. Demikian observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.